Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurfantila. Saya dari kelas PJKR 2A NIM 2407011029. Di sini saya akan menjelaskan kisah Rasulullah SAW tentang terpecah umat Islam sepeninggalannya. Pada periode Rasulullah SAW, konflik umat Islam dapat dengan mudah teratasi. Namun di dalam beberapa sabdanya, Rasulullah SAW mewanti-wanti umat Islam bahwa kelak umat Islam akan terpecah belah menjadi beberapa golongan. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa kelak sepeninggalannya umat Islam akan terpecah menjadi beberapa sekte yang kesemuanya akan masuk neraka kecuali satu sekte saja yang masuk surga. Akan menjawab soal jelaskan bagaimana awal umat Islam terpisah menjadi beberapa sekte. Isyarat Rasulullah SAW tentang terpecahan umat Islam sepeninggalannya. Meskipun pada periode Rasulullah SAW konflik umat Islam dapat dengan mudah teratasi. Namun di dalam beberapa sabdanya, Rasulullah SAW mewanti-wanti umat Islam bahwa kelak umat Islam akan terpecah belah menjadi beberapa golongan. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa kelak sepeninggalannya umat Islam akan terpecah menjadi beberapa sekte yang kesemuanya akan masuk neraka kecuali satu sekte saja yang masuk surga. Perpecahan ini bukan hanya dialami oleh umat Islam saja, tetapi juga dialami oleh umat-umat terdahulu. Imam Tirmizi meriwayatkan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tafarraqatil yahudu alal ihda wa sab'ina awistanaini wa sab'ina firqat wan nasara misla dzalika wa taftariqu ummatin ala salasin wa sab'ina firqatan. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, begitu pula umat Nasrani, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa umat Islam pasti akan terpecah menjadi beberapa sekte. Hal ini tidak mengherankan sebab pada saat Rasulullah SAW telah muncul beberapa bibit-bibit pemikiran yang menyimpang. Namun bibit-bibit ini tidak dapat berkembang sebab Rasulullah SAW berada di tengah-tengah para sahabat menjelaskan bahwa pemikiran-pemikiran tersebut adalah salah. Di antara bibit-bibit pemikiran menyimpang yang sudah ada di era Rasulullah SAW namun belum tampak besar adalah 1. Bibit-bibit pemikiran Jabariyah. Bibit pemikiran ini sudah ada sejak masa Rasulullah SAW namun belum tampak besar adalah di masa Rasulullah SAW tatkala orang-orang kafir diperintahkan infak oleh Allah. Mereka tidak mau melakukan perintah itu dengan menjadikan takbir sebagai tameng atas perbuatan buruk mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anus'imu
an lau yasa'ullahu at'amahu in antum illa fi dhalalim mubin. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagai rizki yang diberikan oleh Allah kepadamu. Orang-orang kafir itu berkata, apakah pantas bagi kami memberi makan orang-orang yang jika Allah menghendaki Dia akan memberinya makan. Kalian benar-benar dan kesesatan yang nyata. 2. Bibit-bibit pemikiran Khawarij. Bibit-bibit pemikiran ini sudah ada pada zaman Rasulullah SAW dalam peristiwa pembagian ghanimah atau barang jarahan perang. Dalam perang Hunain ada seorang laki-laki yang ahli sholat, puasa, dan membaca Al-Quran yang dikenal dengan nama Zulhuwaisirah yang memprotes pembagian ghanimah Rasulullah SAW. Laki-laki itu bahkan menganggap Rasulullah SAW tidak adil. Pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, innahu yang ruju min di ihada qaumun yasluna kitaballahi ban la yujawizu hanajirahum yang rukuna minatini kama yang rukus sahmu minar ramiyah. Rawahul Muslim. Artinya, sesungguhnya dari keturunan orang ini akan muncul kaum yang senantiasa membaca kitabullah namun tidak sampai melewati kerongkongannya. Mereka lepas dari agama sebagaimana lepasnya anak pernah tari busurnya. Hadis riwayat Muslim. Dari banyaknya sekte umat Islam, Rasulullah SAW memberikan ciri-ciri umat Islam yang selamat. Ciri-ciri tersebut adalah A. Golongan mayoritas. Ciri-ciri ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Abu Ummah RA yang riwayat Tabarani di dalam Mu'jamnya. An Abi Umamah qala sami'tu wa Rasulullah SAW yaqul iftaraqat Banu Israil ala ihda wa sab'ina firqatan tajidu alaiha ummatin firqah kullaha finnar illa sawadal adam. Rawahul Tabrani. Artinya, dari Abi Ummah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Bani Israel terpecah menjadi 71 golongan dan umatku akan melebihinya dengan satu golongan. Kesemuanya masuk neraka kecuali golongan mayoritas. Hadis riwayat Tabrani. B. Golongan yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW dan para sahabat. Ciri-ciri ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr RA yang diriwayatkannya Imam Hakim di dalam Mustadrakannya. An Abdullah bin Amr qala Rasulullah SAW la ya'tina ala ummatin ma ala Bani Israil masalatan bi masalin hadwan na'li bisa binakli hatta law kana fihi maka man nakaha ummat ammahu ala niyatan kana fi amatin mislu inna Bani Israil tarakul ala ihda wa sab'ina millatan wa tariku ummati ala salasi wa sab'ina millatan kullaha finnari illa millata wahidah. Fakila lahu mah wahidatun qala ma ana alaihi yauma wa ashabil. Dari Abu bin Amr berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh akan datang pada umatku semisal apa yang dialami oleh Bani Israel. Bahkan seandainya di antara Bani Israel ada yang menikahi ibunya secara terang-terang, maka umatku akan ada yang semisalnya. Sesungguhnya Bani Israel akan terpecah menjadi 71 golongan dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan ditanyakan kepada beliau, golongan apakah satu itu? Rasul menjawab, golongan yang senantiasa berpegang pada ajaranku pada hari ini dan para sahabat.
C. Golongan yang mengikuti jamaah. Ciri-ciri yang ketiga ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Auf bin Malik RA yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. An Auf bin Malikin qala Rasulullah SAW Iftarakil Yahudu ala ikata wasab'ina firqatan Wastarakis sona nasara alan nataini wasab'ina firqatan Waladi nafsi biyadihi la taftarik kunna umatin ala salasin wasab'ina firqah Wahidatun fil jannati wastana nisa sab'una finnar Kila ya Rasulullah wa man hiya qala jamaah. Dari Auf bin Malik berkata Rasulullah SAW bersabda, umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan dan umat Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaan, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, satu masuk surga dan 70 lainnya masuk neraka. Ditanyakan kepada beliau, Rasulullah, siapakah golongan itu? Rasulullah menjawab, yang mengikuti jamaah. Di antara makna jamaah adalah mengikuti ijma' ulama dan menjaga kebersamaan kolektivitas. Cukup hanya ini soal yang saya jawab dan saya jelaskan. Dari perpecahan umat Islam sepeninggalannya, itu dalam beberapa sabda Rasulullah SAW mewanti-wanti umat Islam, bahkan kelak umat Islam akan terpecah menjadi beberapa golongan, yang mengabarkan bahwa kelak sepeninggalnya umat Islam akan terpecah menjadi beberapa sekte yang semuanya akan masuk neraka kecuali satu sekte saja yang masuk surga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.